Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian di rumah tetap sehat selalu dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Hari ini kakak-kakak development akan memberikan kalian materi tentang Microsoft Word. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuat dokumen seperti ini. Nanti kita juga akan belajar header, penataannya, dan juga membuat tabel dan lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai untuk membuat dokumen seperti ini. Nah, saya sudah punya bahannya. Oke, pertama-tama kita masuk ke menu layout. Nah, di menu layout ini pastikan spacing kalian 0, karena nanti waktu pengeditan atau pembuatan dokumennya tidak ada yang tidak teratur gitu. Nah, untuk size-nya kita menggunakan legal. Untuk margins tetap normal 2,54 cm dan 2,54 cm. Nah, sekedar info nih untuk adik-adik, jika di laptopnya untuk satuan ini belum menggunakan cm, adik-adik bisa merubahnya di sini. Kita ke menu file, lalu kita geser ke bawah. Nah, kita buka menu option. Setelah itu kita masuk ke advance. Oke, kita geser ke bawah. Kita cari untuk pengaturan satuan. Nah, ini. Nah, di sini punya kakak sudah sentimeter. Nanti adik-adik bisa ubah. Mungkin di laptopnya masih inci, bisa dirubah ke sentimeter. Oke. Sampai sini paham? Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke menu home. Nah, sebelumnya saya juga mau merubah font dan juga font size. Saya mau merubah semua dari yang awal sampai yang akhir. Semua font dan ukurannya sama. Saya ketik di keyboard Ctrl+A. Ini untuk mengebold semua tulisan. Lalu untuk fontnya saya menggunakan Times New Roman. Untuk ukurannya atau size-nya saya menggunakan ukuran 12. Nah, sampai sudah jadi seperti ini. Lalu kita tata seperti bagian yang ini. Seperti ini, diluruskan. Nah, untuk meluruskannya nanti saya akan menggunakan left tab dan klik tab di keyboard teman-teman rekan-rekan masing-masing. Nah, sebelumnya saya mau bold semua dari nomor sampai NIM di bawah ini, biar ukurannya nanti sama gitu kan. Nah, tujuannya apa untuk saya mengebold ini? Nanti biar tidak menggunakan left tab satu-satu gitu. Jadi nanti tinggal klik tab untuk menyamakan garisannya, kelurusannya gitu. Di sini saya menggunakan untuk titik 2-nya di 2, lalu untuk kalimat pertamanya saya menggunakan di 2,5 mungkin. Lalu di sini ada
alamat dan tanggal surat yang nantinya akan ada di sebelah sini. Saya akan taruh di sini. Oke, jadi ini kita sudah punya 3 left tab. Oke, saya klik, saya normalkan kembali. Nah, untuk menggesernya saya taruh di depannya titik 2. Lalu selanjutnya saya tekan tab pada keyboard. Nah, sudah berpindah kan? Nah, selanjutnya untuk yang depannya lagi, yaitu angka 432. Saya klik tab. Nah, ukurannya juga sudah sama, lurus sejajar. Lalu untuk yang tulisan Surabaya dan tanggal, saya klik tab lagi karena saya mau tulisan Surabaya ini ada di sebelah pojok kanan. Oke, kita ulangi langkah di atas untuk yang bagian bawah agar sama rata seperti pada bagian atas, sejajar. Nah, sudah jadi kan? Jadi lebih rapi tulisannya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita bold mulai dari sehubungan sampai workshop. Oke, kita bold semua yang bagian 2-nya. Lalu ini ingin saya jajarkan dengan kalimat yang di atasnya. Tadi saya naruh di 2,5. Nah, pastikan di sini menggunakan left tab ya. Oke, sudah. Nah, untuk yang bagian ini, karena kita ingin membawa semua tulisan ini lebih menjorok ke dalam, maka pada bagian ini kita tarik, diluruskan dengan left tab yang tadi. Oke, sudah lurus. Nah, pada contoh yang tadi, huruf S-nya ini menggunakan huruf S besar. Nah, ini kita bold saja, hanya huruf S. Lalu kita masuk ke menu Insert. Kemudian kita pilih Drop Cap. Nah, kita drop. Oke, ukuran S-nya sudah jadi besar. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Untuk tulisan tabelnya bisa masuk ke menu Insert. Kita menggunakan tabel ya di sini. Nah, pada contoh bagian tadi kita menggunakan 5 kolom, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk barisnya kita menggunakan 6 baris. Oke, sudah jadi tabelnya. Sekarang kita tinggal menuliskan apa yang diminta pada kolom tabel tadi. Nah, untuk mempercepat, ini saya copy paste saja. Cara copy pastenya kita menggunakan Ctrl C pada keyboard. Lalu waktu di sini kita menggunakan Ctrl V untuk paste. Kemudian selanjutnya saya paste juga untuk mempersingkat waktu. Rekan-rekan nanti bisa ditulis ya tabelnya sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel. Oke, nanti kita juga akan belajar tentang footnote.
di tulisan diskon ini di atasnya kayak ada angka 1 itu namanya footnote. Footnote itu digunakan untuk memberikan ketentuan-ketentuan yang ingin disampaikan, namun tidak dalam tabel di sini, tapi nanti ketentuannya akan disampaikan di bawah. Oke. Untuk angkanya ini juga nanti rekan-rekan bisa menulisnya secara manual. Nah, di sini terdapat 2 tabel, namun kita diminta hanya untuk 1 tabel. Kita bold tabel atas dan tabel bawah, kita klik kanan, lalu ada tulisan merger cells. Nah, jadi satunya 1. Lalu untuk ini juga jadi 1 tabel. Nah, untuk yang bagian atas ini hanya 1 baris saja yang diminta, dan untuk kolomnya nanti dihapus di merger, klik kanan, lalu merger cell. Nah, ini sudah sama seperti yang tadi, tinggal kita atur saja ukuran kolomnya, kita geser-geser seperti ini. Oke, kira-kira sudah sama. Di bagian bawah sini juga ya, nanti kan ada tulisan total. Nah, untuk biaya net kita menggunakan rumus. Kita klik di sini, lalu di sini ada tampilan menu layout. Kita masuk ke FX atau formula. Nah, untuk menghitung biaya net yaitu 2.400.000 dikurangi dengan 2.400.000 kalinya menggunakan bintang 40%. Hampir sama rumusnya dengan Excel. Jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian kita klik OK. Nah, biaya netnya sudah muncul. Untuk selanjutnya kalian bisa mengikuti langkah di atas. Ini kakak cepatkan untuk copy paste saja. Oke, selanjutnya untuk menghitung total, kembali kita juga menggunakan rumus. Kita menggunakan sum above. Oke, sudah selesai untuk tabelnya. Oh iya, ini bisa kalian beri warna untuk yang atasnya. Seperti contoh, kita masuk ke home, lalu ke paragraf. Nah, di bagian sini kalian bisa kasih warna apa saja sesuai selera kalian. Nah, kemudian untuk untuk diskon tadi ada
petik 1 di atas angka 1 itu kita menggunakan footnote. Di reference kita bisa menambahkan footnote. Nah, nanti di sini kita muncul untuk diskon keterangannya, syarat dan ketentuan berlaku. Ini saya kopas, nanti kalian bisa ketikkan di bawah yang tadi. Saya paste di sini. Oke, syarat dan ketentuan berlaku. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya kita mengedit bagian selanjutnya. Sebelumnya kita bold dulu, lalu kita beri left tab di sini. Baik, sudah, kita tab. Nah, untuk bagian ini supaya tidak berubah formatnya, kita tab. Nah, sudah. Untuk bagian ketua panitia penyelenggara, kita menggunakan center tab. Kita klik kira-kira di sini di angka 13. Oke, kita tab semuanya. Kalau bedanya dengan yang tadi itu, ini jadinya itu nanti ratanya itu tengah gitu. Untuk bagian ini kita beri space. Kemudian untuk bagian nama sama nicknya gabung, kita masuk ke menu menu home. Selanjutnya kita klik, kita hapus spasinya biar bisa naik ke atas. Untuk nama dan nicknya di bold, CTRL-B dan juga underline, menggunakan garis bawah. Nicknya juga hitam, kita bold. Di bagian masyarakat umum ini ada footnote lagi. Kita masuk reference, kemudian insert footnote. Kita lihat ketentuannya seperti apa. Pimpinan perusahaan, investor, dan lain sebagainya. Rekan-rekan nanti bisa menulisnya secara manual. Selanjutnya kita masuk ke menu insert, lalu kita pilih header untuk yang atas, seperti membuat kop surat. Nah, untuk headernya saya juga langsung copy paste. Saya pastekan di sini. Nah, untuk bagian ini bisa kita taruh di bawah. Baik, sudah. Untuk membuat ini kita bisa masuk ke menu home, kemudian border, nanti border and shading. Nah, kalian bisa memilih di sini. Untuk icon-icon seperti telepon ini kita bisa masuk ke menu insert, kemudian kita klik simbol, lalu more simbol. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Wingdings untuk menemukannya. Oke, sudah selesai.
Oke, untuk yang terakhir kita menggunakan border. Kita masuk ke border, kemudian masuk ke border and shading, kemudian back border. Lalu kita bisa pilih untuk bordernya menggunakan seperti apa, sesuai keinginan rekan masing-masing. Saya menggunakan ini. Nah, sudah selesai. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Semoga rekan-rekan bisa membuat dokumen ini dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.